Al-Anfal ayat 27. Wah itu nggak hafal ini. Wala taqtumu laisa laka bi ilmu. Nanti dilihat. Udah. Sekarang hadis Umdatul Ahkamnya, hadis nomor 40. Hadis nomor 40. Ya. Al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga ya. Oh iya, minggu kemarin saya nggak hadir, mohon maaf, ada keperluan. Ya, saya lupa, nggak minta maaf dulu. Nggak, karena kadang-kadang ada ini, malah mungkin suatu ketika, tapi alhamdulillah adik saya keterima di Ummul Qura, tapi mungkin bulan Syawal baru datang. Ya sekarang udah di Libya, tapi sudah ada pengumuman kalau seandainya suatu ketika dalam keadaan terpaksa saya tidak hadir, akan diwakilkan insya Allah adik saya sendiri. Udah jadi ustadz, alhamdulillah. Udah kemarin juga ada syekh diterjemahkan dan lain sebagainya. Malah saking senangnya syekh yang diterjemahkan, sekarang dibiayai untuk umroh. Sebentar lagi, sebulan lagi mau umrohan. Karena ada yang senang sama adik. Ya, jadi alhamdulillah juga saya bersyukur ini sebagai tahadus bin nikmah juga diterima juga di Ummul Qura, tapi untuk belajar Syawal. Udah diumumkan itunya, namanya alhamdulillah. Kesannya dengan di Jakarta. Waktu itu daftar, saya yang daftar. Pakai memo? Enggak memo. Saya aja, kakaknya yang daftarin. Daftar di sini. Enggak dites, cuma ngasih lamaran doang. Di Lipianya tahu semester 4 kan. Bukan kesannya di sini apa di Lipia? Ulang lagi kalau diulang lagi nanti. Oh, di sini masih dites. Nanti ulang. Jadi gini, tesnya Ummul Qura nggak ada tes, kalau salah dan dilihatnya itu adalah nilai mengajukan itu ya. Nilai syahadah yang terakhir, terus keterampilan yang dimiliki. Ya dilampirkanlah berkas-berkas yang ada. Tapi alhamdulillah keterima adik saya, alhamdulillah sudah kenal sunnah. Tapi ada juga yang lain, misalnya yang dilihat adalah nilai tapi dia belum kenal apapun gitu. Akhirnya itu jadi madorot juga dalam rangka nanti di Indonesia. Enggak ada interview pasnya. Enggak ada. Interview enggak ada. Itulah Ummul Qura. Makanya wajar kalau seandainya ada Agil Sirot. Karena enggak ada tes sama sekali. Enggak ada tes sama sekali Ummul Qura itu. Karena saya juga enggak ada tes. Dulu keterima itu Allah takdirkan aja dengan doa ibu bapak, jadi keterima ke sini. Wah, nangis kapan ini bisa? Bukan melamarnya ke sini Ummul Qura itu ya? Ada yang di sini mendaftarkan Ummul Qura. Enggak sampean, pengalaman sampean. Sama, ada yang mendaftarkan teman di sini. Hanya kan diterimanya 1 orang 2 orang dalam 1 tahun. Begitu ya. Kalau Madinah kan 160 atau 250 sekarang yang diterima. Sekali 1 tahun. Seperti itu. Jadi ini betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepintaran dan lain sebagainya. Ini maksudnya saya bicara seperti ini. Ketika suatu kondisi saya ternyata tidak bisa hadir, insya Allah akan ada badalnya untuk datang adik saya sendiri. Itu maksudnya. Bukan ya. Pengalaman, sharing masalah pengalaman. Jadi nggak ada tes di Ummul Qura itu. Nggak ada tes. Insya Allah. Nilai harus tinggi. Ijazahnya. Kalau bisa ada pembantu yang lain, misalnya punya ijazah keterampilan bekam, komputer, kursus dan lain sebagainya, lampirkan saja. Ya. Tapi tetap bertawakalnya kepada Allah dengan mengambil sebab. Karena kalau bertawakal kepada sebab udah syirik. Ya, udah, kita kembali ke pembahasan. Al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga.
An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ketiga dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai kepadanya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ketinggalan saya kitab saya ada. Ya. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kang datang ngasih jawab wae. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan." Aku diberi kekhususan dengan 5 perkara. Aku diberikan kelebihan dengan 5 perkara. Aku diberikan keistimewaan dengan 5 perkara. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya, yang mana 5 perkara itu tidak diberikan kepada seorang pun dari para nabi minal anbiya qabli, sebelumku. Apa keistimewaan, kelebihan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW penutup akhir ini, Khatimul Anbiya? Nusirtu birru'bi, aku diberikan, nusirtu itu nusirtu birru'bi masirata sahrin, aku dikasih pertolongan. Jadi tatkala berperang, sebulan sebelum berperang dilemparkan ketakutan kepada musuhnya. Itu arti globalnya. Jadi aku dimenangkan dengan diletakkan rasa takut kepada musuh-musuhku sebelum perjalanan 1 bulan. Sebelum perjalanan 1 bulan. Jadi 1 bulan sebelum berperang itu, jadi ada rasa takut di hati musuh-musuhnya. Itu kan salah satu kekhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud. Seperti yang terjadi pada perang Uhud. Jadi 1 bulan sebelum terjadi peperangan, musuh-musuhnya sudah ada bergetar. Ada getaran. Jadi rubinya apa sih? Rubi rasa takut. Nusirku, aku dimenangkan, aku diberi atau dimenangkan. Birubi dengan rasa takut. Jadi itu maksudnya itu musuhnya masih rota sahrin, sebelum 1 bulan. Ya, kalau diartikan letterlek kurang begitu dipahami. Tapi kalau secara global dapat kita pahami bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekhususan dengan dilemparkan kepada hati-hati musuhnya itu sebelum perjalanan 1 bulan untuk berperang, ada rasa takut dalam hati-hati musuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wajuilat li al-ardo masjidan, dan aku dijadikan bagiku, untukku tanah